Welcome back to my channel. Ingat Belajar Indonesia, tempatnya belajar para milenial. Belajar dimanapun dan kapanpun bersama Ingat Belajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ingat Belajar Indonesia, tempatnya belajar para milenial. Belajar dimanapun dan kapanpun bersama Ingat Belajar Indonesia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang di video yang lalu, yaitu mengenai metode ilmiah. Kalau kita telah membahas mengenai observasi, bagaimana observasi dilakukan menggunakan 5 panca indera, di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan tujuan percobaan dan metode ilmiah yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana menentukan tujuan percobaan. Baik, langsung saja kita akan menuju ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu menentukan tujuan percobaan. Tujuan percobaan itu dapat berupa kalimat maupun kalimat tanya ya, kalimat tanya, pernyataan ataupun pertanyaan. Itu juga bisa terdiri dari 2 bentuk. Nah, lalu misalkan kalian sedang melakukan pengamatan di taman sekolah, kemudian kalian mengamati bunga-bunga mawar di situ, kalian membuat pernyataan atau pertanyaan. Apakah bunga mawar yang berwarna merah lebih indah daripada bunga mawar yang berwarna putih? Nah, lalu apakah itu merupakan pertanyaan yang merupakan tujuan percobaan? Menurut kalian gimana? Ya, tentu saja itu bukan merupakan tujuan percobaan yang baik. Lalu bagaimana tujuan percobaan yang baik itu? Tujuan percobaan yang baik itu harus dapat diukur melalui fakta, bukan hanya opini atau pendapat pribadi. Bunga berwarna merah, kemudian bunga berwarna putih, itu adalah pendapat bagaimana atau bagian yang mana yang bagus, yang warna merah atau putih. Sedangkan kalau berupa fakta itu harus meninjau apakah tujuan percobaan yang kalian buat ini sudah sesuai dengan fakta. Sebagai contoh, jika kalian mengamati tumbuh-tumbuhan atau bunga yang ada di taman, kalian bisa mengganti pertanyaan yang tadi dengan pernyataan atau pertanyaan yang sebagai berikut. Contohnya adalah bagaimana pengaruh penyinaran matahari terhadap warna yang dihasilkan oleh bunga atau intensitas warna yang dihasilkan oleh bunga tadi. Nah, tujuan percobaan ini sangat penting untuk dilakukan atau dibuat karena arah percobaan yang akan kita susun itu bergantung pada tujuan percobaan yang kita susun. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kalian menentukan tujuan percobaan, kalian tentunya bisa menentukan bagaimana atau arah dari tujuan kalian melakukan percobaan. Ibarat kalian melakukan sebuah perjalanan, kalian harus tahu dulu mau kemana kalian akan berjalan. Nah, tujuan percobaan pada percobaan atau praktikum itu sama fungsinya dengan arah atau maksud dari kalian melakukan suatu percobaan. Apabila kalian mencoba-coba saja tanpa mengetahui tujuannya, itu bukan dinamakan sebagai percobaan ilmiah. Oleh karena itu, kita tetap butuh tujuan percobaan. Setelah kalian mengamati kemudian menonton video ini, coba sekarang kalian membuat tujuan percobaan dari pengamatan atau observasi yang ada di lingkungan kalian sehari-hari. Saya berikan satu contoh. Semisal saya sedang berjalan di sawah, kemudian saya berjalan di pematang sawah, kemudian mengamati menggunakan panca indera saya melihat di situ di sawah ada tumbuh-tumbuhan padi yang masih hijau.
Tetapi ada juga tumbuhan padi yang rusak. Nah, kemudian saya berpikir, setelah mengamati saya berpikir, kemudian saya ingin melakukan sebuah percobaan. Percobaannya adalah menentukan apa penyebab dari rusaknya tanaman padi yang tadi saya jumpai. Nah, percobaan yang saya bikin itu memiliki tujuan percobaan dengan kalimat sebagai berikut. Apa yang menyebabkan tanaman padi rusak? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tujuan percobaan yang kita buat sendiri berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar. Sekarang coba kalian bikin bagaimana cara atau bagaimana tujuan percobaan yang kalian susun setelah kalian mengamati lingkungan kalian sehari-hari. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya sobat milenial, telah sampailah kita pada penghujung video ini. Di video ini kita telah belajar bagaimana menentukan sebuah tujuan percobaan, apa saja contoh-contohnya dan apa sih tujuan percobaan itu sendiri. Nah, setelah kalian pelajari video ini, tulis ya contoh yang kalian bikin sendiri tentang tujuan percobaan berdasarkan pengamatan kalian di lingkungan sehari-hari, di lingkungan sekitar kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu semua adalah gratis. Tetap belajar di Ingat Belajar Indonesia, belajar kapanpun dan dimanapun. See you!